Update terkait dengan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan di kamar kosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Dan kali ini kita bahas terkait dengan dugaan pasangan antara istri mendiang Daru, yaitu Metayu Puspitantri dengan Siswanto, yaitu penjaga kos-kosan. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat ya, pesan yang pertama ini dikirim kepada kontak atas nama Pak Sis Gondia, penjaga kos-kosan. Dan artinya kalau pesan ini itu diambil dari lawan bicara Pak Sis, yaitu istrinya Daru ya. Monday hari Senin ya. Terus kemudian ada voice call, namun gak terjawab. Dan isi pesannya itu, selamat malam Pak, maaf sekali ganggu malam-malam, ini Pita, istrinya Daru. Suami saya belum bisa dihubungi. Apa boleh saya minta tolong dicekkan? Ada di kos. Terima kasih Pak, maaf merepotkan. Dan pesan itu terkonfirmasi di jam 22:24 ya. Ini sesuai dengan keterangan penyidik ya. Kalau Pita, istrinya Daru ini sempat menghubungi penjaga kos sekitar jam 10:30 malam, namun gak aktif. Terus kemudian percakapan berikutnya itu. Nah, ini dari kontak atas nama Pak Siswanto 2, artinya nomor kedua dari Pak Siswanto penjaga kosnya ini ya. Nah, ini penjaga kosnya ini tuh langsung ngechat, maaf Bu, sudah saya kotok-kotok lagi tapi belum ada jawaban. Artinya apa? Artinya kalau mereka ini tuh sempat teleponan, dan akhirnya penjaga kos ini pun langsung mengirim pesan seperti itu ya. Terus jawabannya, terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Sis, maaf merepotkan, tapi sendalnya sudah berubah, berarti tadi sempat pulang ya Pak. Itu terkonfirmasi tuh di jam 00:49. Nah, ini sesuai dengan keterangan kakak ipar mendiang ya, Meta Bagus, yang menyatakan kalau adiknya ini tuh nggak bisa tidur karena nggak berhasil menghubungi suaminya. Terus kemudian, mungkin sudah Bu, soalnya dari habis Isa saya nggak keluar sih, semoga ada lagi tidur Bu. Nah, si penjaga kosnya ini tuh seakan-akan mengatakan kalau udahlah, mendiang Daru ini atau Arya Daru ini tuh udah tidur, udah baik-baik aja. Terus kemudian, ya Pak, makasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak, amin. Maaf Ibu bilang tadi chat ke saya tapi nggak ada ya Bu. Oh, ke nomor ini Pak, ke nomor yang tadi, yang pertama itu yang nggak aktif itu ya. Pantas itu sudah tidak dipakai Bu. Oh baik Pak, mohon maaf. Maaf sekali Pak, kamar mandinya nyala atau mati apa tadi, saya lupa. Nah, istri Daru ini tuh seakan-akan nyuruh penjaga kosnya ini tuh untuk mengecek lagi kamar Daru ya, tapi secara sopan. Terus kemudian, gak kelihatan nyala Bu, gelap. Baik Pak, makasih banyak Pak, sama-sama Bu, semoga gak ada apa-apa dengan Pak Daru. Besok pagi saya cek lagi ya Bu. Nah, semoga gak ada apa-apa dengan Pak Daru. Itu artinya kalau si penjaga kos ini tuh secara nggak langsung bilang kalau udahlah, kalau mendiang atau Daru ini tuh udah tidur, udah aman aja, nggak ada apa-apa, besok dia cek lagi. Artinya kalau si penjaga kos ini tuh memastikan kalau keadaan Daru itu baik-baik saja. Tapi kan nggak seperti itu ya keadaannya atau sebenarnya. Nah, terus kemudian di pagi harinya, tepat di jam 6:00, Pak Sis Gondia ini ngechat lagi ya ke istri Daru kalau, maaf Bu, boleh minta HP Pak Daru ini apa. Nah, dikasihkan nomor Daru ini. Bagaimana Pak, nggak aktif ya Bu, katanya. Ya Pak, mati dari kemarin HP-nya. Oke, nanti jam 7:30 saya cek ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terus di jam 6:43
istri Daru ini tuh mengatakan juga, "Pak, maaf apa sudah ada suara-suara dari dalam. Ini rencana teman kantornya akan ada yang mampir kos untuk ikut cek, Pak." Ada apa sebenarnya? Kok istri Daru ini tuh sebegitu khawatir ya? Sampai-sampai berinisiatif untuk ngontek teman kantornya Daru itu. Ada apa sebenarnya? Terus kemudian penjaga kos itu bilang ya, "Belum Bu," katanya. "Apa boleh minta tolong sekarang dibukanya, Pak? Ini saya dan ibu mertua bingung. Makasih banyak, Pak. Apa lebih baik tunggu sampai jam 7:30, Bu?" "Mohon maaf, Pak, kami minta sekarang saja demi keselamatan." Waduh, demi keselamatan loh. Jadi istri Daru ini tuh memaksa penjaga kos buat ngecekin kamar suaminya demi keselamatan. Itu bukan hanya sekedar feeling ya. Ini sampai-sampai sebegitu spesifiknya dia mengatakan demi keselamatan suaminya. Ini jelas kalau ada sesuatu yang diketahui oleh istrinya ini ya. Karena kalau feeling istri ini tuh hanya sekedar nggak enak perasaan aja, tapi kok ini secara spesifik dia mengatakan demi keselamatan suaminya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang diketahui oleh istrinya itu, yang mungkin Daru ini tuh udah mengabarkan kepada istrinya kalau Daru sedang dalam bahaya, atau dugaan kedua, kalau Daru ini tuh mengancam untuk mengakhiri hidup ataupun mengakhiri dirinya ya. Dugaannya itu seperti itu ya. Terus kemudian ada telepon selama 58 detik ya. Dan Pak Siswanto ini tuh mengirim kontak bernama Pak Rudi ya, yang merupakan pemilik dari kos itu. Artinya kalau mungkin dari telepon itu Pak Siswanto ini tuh meminta istri Daru buat lapor dulu ke pemilik kos ya, meminta izin lah. Terus kemudian istri Daru, "Makasih banyak, Pak." "Sama-sama, Bu. Saya sudah WA karena belum ada tanggapan, jadi saya telepon. Sudah oke, Pak. Dan katanya Pak Rudi akan menghubungi Pak Sis juga untuk ini. Terima kasih banyak, Pak." "Ya, ini disuruh ketok," katanya. "Saya sudah bilang sudah diketok, gak ada respon, Pak. Gimana kah, Pak? Kalau seandainya didobrak, saya siap biayanya, Pak. Bagaimana kah, Pak?" Waduh, jadi istri Daru ini tuh sempat meminta untuk mendobrak kamar suaminya pada saat itu ya. Dan kalau memang seperti itu, artinya apa? Artinya kalau istri Daru ini tuh mengetahui sesuatu terkait dengan kematian mendiang ini ya. Dan kalau memang ini benar merupakan chattingan dari istri Daru dengan penjaga kos, itu artinya kalau istri Daru ini merupakan kunci dari peristiwa ini ya. Dan seharusnya istri Daru ini tuh terbuka ya terkait dengan hal ini, meskipun sesuatu tersebut adalah hal yang sensitif ya, karena untuk mengungkap terkait dengan kematian mendiang Daru. Dan segitu aja yang bisa gue update terkait kasus ini. Dan untuk perkembangan seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.